Semalam bapak didatengin sama orang gede, tinggi, berbulu, matanya merah yuk. Terus dia bawa anak buah 3. Nah anak buahnya ini yuk kayak tulang doang yuk, cuman dilapisin kulit. Rambutnya gondrong, matanya merah yuk. Waduh, dia ngomong apa pak? Tanya gitu dong. Dia ngomong gini sama bapak, lu mau mati di sini apa mati di rumah? Kalau lu mau mati di sini, gua matiin di sini. Tapi kalau lu mau mati di rumah, lu pulang sekarang. Terus dia ngomong lagi bang, kalau lu nggak senang sama gua, nama gua Badrun. Ini ke rumah kayak di tempat tidur dia nih, rumah sakit itu keangkat gitu, langsung jatuh ke bawah bang. Kalau emang jatuh kan dia mungkin keguling aja ya. Kalau ini terbang bang, angkat gitu. Dilihat sama nyokap. Dilihat nyokap sendiri. Makam bapak saya kali digali gitu bang, Oke. dikorek gitu bang. Dia bawa kunci motor kan, pakai motor, digali pakai kunci motor gitu bang. Kira-kira dalamnya sejengkal tuh. Saya liatin, kok kayak ada yang nggak beres nih. Bilang, saya anaknya Soebul Makam pak. Bapak ngapain di sini? Bapak ngapain itu gali-gali makam bapak saya? Bapak ngapain naruh-naruh itu? Dia nggak pakai sepatah 2 kata langsung pergi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Di segmen Kongkumis kali ini, di samping gue sudah kehadiran narasumber yang mempunyai pengalaman almarhum orang tuanya menjadi korban santet, ulah dari jahilnya manusia dan manusia-manusia syirik. Untuk lebih detailnya, langsung aja nih kita berkenalan sekaligus kita dengarkan cerita dari narasumbernya. Oke, Pot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Baik, Pot ya kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Pot, kita langsung ke temanya ya, Pot nih. Ya, Nggak bertele-tele. Bokap ya, almarhum bokap ya? Almarhum bokap. Menjadi korban santet. Iya bang. Itu kejadiannya kayak gimana sih, Pot? Ya awal mulanya bang, bokap itu mandor di salah satu proyek di Jakarta. Iya. Nah yang punya proyek ini, bosnya ini minta satu proyek ini ada 2 mandor. Karena proyek itu lumayan gede, ada beberapa hektar gitu. Jadi minta 2 mandor, akhirnya didatangin mandor dari salah satu daerah lah. Datang ke sini, akhirnya nggak lama, karena ada 2 mandor ini kan satu proyek tuh kayaknya nggak Oh, selisih paham. bang, Sependapat nggak gitu. sependapat. Nah, bokap mau ini, dia mau ini, jadi nggak sependapat lah pokoknya. Nah dari situ ada cekcok gitu, ada kata-kata yang mungkin kurang mengenakan gitu ya. Nah dari situ mulai ada keganjilan di proyek maupun di rumah saya. Bokap kena santet bang. Kenapa saya bisa bilang bokap kena santet bang? Di akhir setelah bapak saya meninggal bang, itu si pelaku ini bang ngaku bang. Oh, bilang. Oke. Tahan lu, Pot. Iya bang. Nah, buat teman-teman semua, pasti kita semua udah penasaran nih sama kelanjutan cerita dari Bang Cepot. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, cerita dari Bang Cepot ini lagi-lagi bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, melainkan cerita ini kita jadikan pengalaman untuk kita bersama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gue juga mau mengingatkan buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Cepot ini, teman-teman bisa DM di Instagram kita, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih detailnya nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, Pot, lu udah siap? Siap bang. Tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ceritanya. Iya bang. Awal mulanya itu kan belum lama nih bang. Pas kejadian pandemi kemarin tuh yang lagi parah-parahnya bang. Oke, sekitaran 2019-2020 dong. 2020-an. Oke. Kan waktu itu saya pertama tuh sempat kerja bang. Karena pandemi saya kena PHK bang. Dampak dari pandemi. Dampak pandemi itu saya kena PHK. Terus bokap saya kebetulan mandor di salah satu proyek
saya diajak bokap buat kerja di situ. Setelah saya kerja, saya masuk kerja sama bokap nih, jadi anak buahnya bokap lah sekaligus anaknya. Saya kerja masih normal-normal aja bang, kerja. Setelah itu kan bosnya ini karena proyeknya gede, dia minta ada 2 mandor bang. Alasan keteter mungkin ya? Keteter mungkin. Ada 2 mandor. Setelah mandor itu datang, ya terjadi selisih paham bang. Karena nggak cocok gitu. Bokap mau ini, dia mau ini. Jadi nggak sepemikiran sama bokap sama mandor ini. Setelah itu kerja normal, masih normal. Setelah saya kerja, ada keganjilan bang. Mulai ada keganjilan. 2 kali hari Jumat itu bangunan rubuh bang. Setiap hari Jumat? Setiap hari Jumat, 2 kali. Hari Jumat, pagi, rubuh bangunan. Minggu depannya Jumat lagi, rubuh lagi bangunan bang. Bangunan yang sama? Bangunan yang sama. Pindah tempat gitu? Yang sama, rubuh. Jadi pas setelah bangunan rubuh ini, banyaklah selisih paham. Bapak sama ini, sama main salah-salahan. Setelah itu singkat cerita, kejadian finalnya ini bang, jadi bokap tuh lagi make steger. Oh, scaffolding. Iya, itulah. Oke itu, nah si mandor ini yang dari luar kota ini mau make juga. Sedangkan stegernya itu bapak saya lagi pakai bang. Pas mandor bilang, mas, ininya stegernya mau saya pakai. Bapak saya bilang dong, mas ini masih saya pakai, saya masih benerin atap. Nah, singkat cerita cekcok. Masalah mungkin diungkit-ungkit lah masalah yang kemarin semua. Yang termasuk yang rubuh yang rubuh itu diungkit-ungkit semua. Selisih pahamnya dia maunya begini, bapak saya maunya begini. Ini pas bapak saya cekcok ini bang, ini ada saya. Karena saya lagi bantu bapak saya di bawah, bapak saya di atas. Saya lagi bantu bapak saya. Singkat cerita mandor ini bilang kayak gini bang, ya udah situ maunya gimana? Mau main halus apa main kasar? Widih, langsung bilang gitu bang, disekak kayak gitu. Perperan bang, orang itu. Setelah ngomong itu, bapak saya nggak nimpalin dong. Ya udah, pakai didiemin. Udah, pakai tuh. Singkat cerita, dari situ mulai ada keganjilan lagi bang. Keganjilan yang mistisnya nih. Kayak di tempat kerja bokap sehat, nanti pas pulang ke rumah jam 12 malam bapak sakit. Bapak saya. Pokoknya sakitnya itu jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Sampai azan aja. Sakit. Nah, masih dibiasain aja bapak saya kayak nggak ada apa-apa nih, cuman sakit biasa. Kerja lagi normal lagi. Nanti di tempat kerja ada hal sepele, cekcok lagi. Pikiran kayak gitu bang. Nah malamnya sakit lagi, nanti subuh sembuh lagi. Singkat cerita semakin parah, bapak saya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit, bukan dirawat ya, cuman mau ngecek kondisinya dia aja. Ada diagnosa apa gitu di badannya dia, kenapa setiap jam 12 malam dia sakit. Itu kita keluarga itu belum ada pikiran ke mistis bang. Belum ada curiga sama sekali. Belum ada curiga bang. Ada sih sedikit, cuman nggak menjuru ke situ. Kayak penyakit biasa aja gitu masih. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dicek semua, kan dianterin sama abang saya bang ke rumah sakit salah satu di Jakarta. Mau di ronsen nih, dicek semua. Akhirnya kan kalau ronsen kan buka baju ya, buka baju. Nah bajunya ini ditaruh sini sama abang saya, dipegang. Setelah dicek bang, itu nggak ada hasil penyakit sama sekali bang di badannya. Sehat bang. Nggak ada diagnosa apa-apa. Setelah itu sampai rumah, abang saya yang tadi nyampirin kaosnya bapak di sini kesurupan bang. Kesurupan, semua pintu ditendang, ditonjok, alat-alat rumah semua dibanting-banting, ngamuk itu bang abang. Itu pulang dari rumah sakit? Pulang dari rumah sakit ngamuk. Abang saya cuma bilang gini bang, jangan ada yang ikut campur. Emang itu bang. Jangan ada yang ikut campur. Jangan ada yang ikut campur, jangan ada yang bantu lah. Itu pas lagi kesurupan? Pas lagi kesurupan. Ini rame tuh rumah, diobatin lah sama salah satu spiritual nih bang. Pergilah, saya tuh bang saya. Malam lagi kerja lagi, bapak saya kerja lagi, malamnya sakit lagi. Kerja lagi, ada cekcok lagi, masalah lagi lah. Semakin lama kayaknya ya makin parah nih bang, bapak saya nih. Awal mulanya bang sakitnya tuh dari kaki bang, kakinya dia tuh panas. Lama-lama naik sampai ke sini, cuma sampai sini bang, sampai batas ini aja. Panasnya gitu? Panasnya, awal mulanya sih kaki. Nah, lama-lama naik sampai sini. Nah, nanti pas jam 5 subuh aja nih, hilang bang, nggak sakit, normal, total. Awal mulanya nih, belum begitu parah. Awal mulanya dia sehat, nanti paginya, nanti malamnya itu lagi kakinya panas. Pokoknya kejadiannya tuh jam 12 malam bang. Mulai terasa sakitnya jam 12 malam. Nanti panas lagi, nanti pagi sembuh normal.
Akhirnya sampai jalannya tuh ngesot bang, Merangkak gitu. merangkak sampai nggak bisa jalan, kayak kepanasan kakinya. Oke. Terus nggak lama tuh dibawa ke rumah sakit bang, dibawa ke rumah sakit, dicek rumah sakit kedua itu masih normal, cuman dirawat karena kondisinya parah, lemah, karena buat diinfus aja gitu bang, biar ada tenaga. Iya, karena nggak ada energi. Nggak ada energi, makan juga bokap nggak Nggak nasi, nafsu. nggak nafsu. Setelah di rumah sakit seminggu atau 2 minggu lah, pulang ke rumah bang, sehat, udah sehat. Akhirnya bawa pulang ke rumah. Nah pas di rumah tuh sakit lagi bang, jam 12 malam sakit, nanti sama kayak sebelumnya sakitnya, subuh sembuh. Akhirnya saya berpikir buat berobat alternatif. Akhirnya saya jemput salah satu spiritual buat ngobatin bapak di rumah. Sekarang coba nggak ke medis dulu gitu. Yang saya coba buat nggak ke medis dulu, karena ke medis kan udah 2 rumah sakit tuh nggak ada penyakit, cuman lemah aja. Terus akhirnya saya berobat ke spiritual, saya ajak ke rumah buat ngobatin bapak. Nggak pernah deh. Allahu Akbar. Apa ini? Diobatin, kakinya dipegang tuh, dikasih apalah pokoknya ya, saya nggak kurang tahu juga. Dipegang ini, ditanya nih sama spiritual ini, ditanya ke bapak saya, ente kesel nggak sama saya? Spiritual ngomong gitu ke bapak saya. Enggak, selama tuh. Kedua, ente kesel nggak sama saya? Masih enggak jawaban bapak saya. Dikencengin lagi, kakinya dipegang, diapain lah pokoknya, dipegang lagi kakinya. Semakin ditanya, ente kesel nggak sama saya? Akhirnya bapak saya jawab, bang, gua kesel banget sama lu, sambil nangis bang bapak saya. Terus nggak lama mentalnya ke ibu saya bang, ibu saya kan ada di belakang saya, di belakang bapak saya. Ibu saya kesurupan bang, pas lagi kejadian ngobatin itu, pas bapak saya bilang gua kesel banget sama lu, ibu saya langsung kesurupan. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba bang, kesurupan. Ibu saya ngomong gini, sama kayak abang saya ini ngomongnya, lu jangan ada yang ikut campur kalau nggak mau lu pada kayak gini. Itu ada praktisinya kan? Ada praktisinya bang. Ada praktisi, nggak lama tuh dikeluarin tuh, keluar. Nah bapak saya juga sembuh nih, sembuh. Nanti malamnya sakit lagi bang, sakit lagi malamnya. Akhirnya ya saya coba ke spiritual lain, dengan yang lebih ke agamais lah, pakai cara ruqyah bang. Ruqyahnya kan orangnya nggak bisa dibawa ke rumah. Saya juga belum bisa bawa bapak ke tempat ruqyah itu, karena bapak kan pas sakit itu nggak bisa jalan tuh, Sempat lumpuh berarti. sempet ngesot lah jalannya. Kira di ruqyah itu secara online bang. Udah kayak tapi itu sakit. Lewat video call. Oke, iya, Di iya. ruqyah, muntah-muntah tuh bapak, muntah-muntah, sembuh lagi nih bang. Nah malamnya sakit lagi bang, malamnya sakit lagi. Akhirnya saya bingung nih, saya udah kekeselan ya, saya bingung, saya mau bawa kemana lagi nih. Ke rumah sakit udah, spiritual udah, cuma ya sembuhnya sesaat aja bang. Nggak pengen, saya tuh pengennya total gitu sembuh. Iya. Cuman ya mau gimana, usaha saya udah semua.
Udah ikhtiar lah Udah gitu ikhtiar saya bang. Akhirnya terakhir yang saya coba spiritual lain. Saya panggil lagi spiritual, diobatin lah. Saya jemputnya spiritual di rumah nih, ke rumah. Saya bawa ke rumah. Yang ngobatin ini spiritual ini muntah darah bang. Sampai muntah darah. Sampai muntah darah bang. Akhirnya dari situ dia bilang saya nggak bisa. Dia, saya nggak sanggup bang. Saya bingung nih bang. Jadi tuh saya ngejalanin ratib al-hadad bang. Setelah habis maghrib. Sendiri-sendiri saya di rumah. Setelah habis maghrib, pokoknya setiap habis maghrib saya baca ratib al-hadad. Terus singkat cerita lah bang. Jadi saya orang yang paling dibenci bang di rumah bang, sama bapak saya sama ibu saya. Karena pengaruh jin ini. Jadi setiap saya di rumah habis baca ratib al-hadad itu pasti saya diusir bang di rumah. Termasuk nyokap Ngusir saya juga. ke bawah kali ya. Ke bawah bang. Jadi saya disuruh kerja lu sono. Walaupun gak digaji yang penting lu kerja. Oh, itu kondisi lu udah nggak kerja berarti? Udah nggak kerja, ketika Bang. bokap sakit lu udah nggak kerja? Udah nggak kerja, saya kena PHK bang. Karena itu kan lagi pandemi ini. Saya nggak kerja lu sono. Sampai segitunya bang. Singkat cerita, bapak ngomong gini bang. Mungkin lagi diri dia sendiri nih. Dia ngomong gini, yuk sholat maghrib berjamaah yuk. Wahyu jadi imam. Ya bapak sama emak pengen diimamin sama Wahyu gitu. Ya udah bang, ayo pak, kita sholat maghrib nih bang saya bang. Sholat maghrib, habis itu minta baca ratib. Oh, bokap pintar? Iya, saya disuruh pimpin baca ratib. Oke, saya baca ratib al-hadad, saya pimpin. Nah di situ pas lagi baca ratib al-hadad itu bang, sampai tengah-tengah ibu saya sama bapak saya itu muntah-muntah bang. Wah, nggak lama ibu saya kesurupan sama omongannya gitu. Jangan ikut campur. Nah tapi saya terusin bang, baca ratib saya terusin. Nah nggak lama tuh pergi, sembuh ibu saya. Walaupun ibu saya pingsan, saya diemin aja. Saya mau, karena lagi tanggung nih baca ratib, gitu. Lanjutin ratib. Biarin ibu saya pingsan, saya juga sadar sendiri. Pokoknya saya mau nyelesain ini dulu. Saya selesain. Oke selesai, bangun ibu saya, bangun ya alhamdulillah. Karena saya kasih air minum, bangun. Bapak saya mah diem aja, karena emang kondisinya lemah. Iya. Setelah baca ratib ini bang, bapak saya tidur nih bang. Alhamdulillah. Cuman paginya ini beliau cerita sama saya. Yuk, bapak mimpi apa pak? Mimpi bapak diikat sama orang. Jadi 3 bagian bang, diikat di sini sama di sini. Diikatnya itu pakai kawat. Kawatnya itu kayak emas gitu. Diikat. Setelah itu maksudnya apa ya? Kata bapak saya gitu kan. Waduh pak, saya nggak ngerti kalau begituan. Saya bilang begitu dong. Ya udah. Malamnya mimpi lagi bang. Malam kedua setelah mimpi ini, malamnya mimpi lagi bang. Yuk, bapak mimpi lagi. Mimpi apa pak? Sama, bapak diikat juga sama itu orangnya, tapi yang satu ini udah dibuka yuk, yang di atas. Cuman ketika dibuka itu bapak saya makin parah bang, makin sakit. Setelah ikatan satu dibuka, tinggal 2 berarti. Tinggal 2. Cuman makin sakit bang. Makin sakit, akhirnya saya bingung ya. Ini dibawa ke spiritual udah, dibawa ke rumah sakit udah. Cuman hasilnya gini-gini aja gitu bang. Akhirnya saya bingung, saya pusing. Udahlah, kita bawa ke rumah sakit aja. Saya berunding nih sama keluarga. Saya bawa ke rumah sakit lagi nih bang, rumah sakit ketiga. Setelah di rumah sakit ternyata dicek darahnya habis bang. Darahnya habis. Nah akhirnya saya ke PMI, transfusi darah, minta buat bokap saya. Diisilah di dokter nih. Ditambah, bukan semakin nambah bang, semakin habis. Akhirnya pas ibu saya pulang nih malam jaga, saya datang nih ke rumah sakit. Saya jaga pagi, ganti shift aja, ganti ibu saya. Lah ya. Pas saya sampai rumah sakit bang, nggak lama tuh bapak saya cerita sama saya, yuk semalam bapak didatangin sama orang gede, tinggi, berbulu, matanya merah yuk. Terus dia bawa anak buah 3. Nah anak buahnya ini yuk kayak tulang doang yuk, teman dilapisin kulit, rambutnya gondrong, matanya merah yuk. Waduh, dia ngomong apa pak? Tanya gitu dong. Dia ngomong gini sama bapak, lu mau mati di sini apa mati di rumah? Kalau lu mau mati di sini, gua matiin di sini. Tapi kalau lu mau mati di rumah, lu pulang sekarang. Terus dia ngomong lagi bang, kalau lu nggak senang sama gua, nama gua Badrun. Dia nyebutin nama bang. Setelah itu bapak saya ngomong sama saya, bapak harus gimana yuk? Saya bingung bang, sebagai saya nggak ngerti. Karena itu bukan ngimpi kan? Bukan ngimpi bang, itu nyata. Didatengin bener bang.
Cuman ibu saya ini pas dibangunin sama bapak saya nggak bangun-bangun. Bapak saya sempat teriak-teriak katanya. Di cerita bapak saya nih, bapak saya teriak-teriak, cuman nggak ada yang, saya suster, tetangga-tetangga itu nggak ada yang respon bang. Oh, dari pasien-pasien lain gitu. Pasien-pasien lain kan ada tuh samping-sampingnya itu nggak ada yang respon sama sekali bang. Cuman katanya bapak saya tuh teriak-teriak, cuman nggak ada yang respon. Akhirnya saya punya pemikiran, saya punya tasbih yang selalu saya bawa buat sholat sama buat baca ratibul hadat nih bang. Jadi saya titipin ke bapak saya, Pak, ini saya ada tasbih yang selalu saya bawa ketika saya sholat dan ketika saya baca ratibul hadat. Mungkin ini bisa jadi tameng buat bapak dari jin ini. Nah singkat cerita, sorenya saya pulang bang, ganti ibu saya. Nah ketika itu tasbih itu putus sendiri bang. Yang dipegang sama bapak? Dipegang sama bapak saya itu karena tasbih kan selalu dipegang di sini sama bapak saya, nggak pernah dilepas katanya. Dari semenjak saya kasih sampai itu nggak dilepas-lepas bang. Putus bang tuh tasbih. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Nah malamnya ini bang, saya di rumah lagi ziarah bang ke salah satu makam di Jakarta. Saya ziarah itu sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam saya ditelepon sama ibu saya. Teleponnya itu sambil nangis-nangis. Ibu saya, halo yuk, tolongin doain bapak ya. Sambil nangis-nangis nih ibu saya. Emang kenapa sama bapak? Nggak apa-apa, udah lu doain aja. Tapi sambil nangis nih, kan saya curiga bang. Iya. Ada apa ini ya? Coba mah jujur aja, bapak kenapa? Tapi ibu saya kekeh, nggak mau ngasih tahu kenapa. Ya udah lu doain aja. Nggak apa-apa bapak sehat. Tapi kok nangis? Nggak lama langsung dimatiin bang. Ya udah saya lanjut ziarah. Lagi tawasul bang kayak. Nggak lama tuh ditelepon lagi bang. Sambil nangisnya semakin kejer. Yuk, lu kesini sekarang. Tolongin bapak ini. Nggak pakai pikir panjang, saya matiin telepon, saya langsung jalan bang ke rumah sakit sendiri-diri. Saya jalan, itu di perjalanan itu sepanjang perjalanan dari tempat ziarah ke rumah sakit ini, saya nangis dengan sendirinya bang. Ntar nangis, ntar saya berhenti, ntar nangis, ntar saya berhenti. Feeling. Mungkin udah feeling gitu bang. Ketika saya sampai rumah sakit, nah bapak saya masih ada napasnya lah, cuman udah nggak sadar. Abang saya sampai, akhirnya bapak saya meninggal bang. Nah setelah itu kan jenazahnya diurus nih bang sama pihak rumah sakit. Akhirnya saya keluar sama nyokap saya, ibu saya cerita bang. Cerita, yuk tadi bapak sebelum lu datang ke sini, bapak tuh kayak ada yang angkat gitu yuk dari tempat tidurnya dia ke atas, lalu dibanting ke lantai. Terbang gitu? Kayak terbang gitu bang, cuman ini ke rumah kayak di tempat tidur dia nih rumah sakit itu keangkat gitu, langsung jatuh ke bawah bang. Kalau emang jatuh kan dia mungkin keguling aja ya. Kalau ini terbang bang, ngangkat gitu. Dilihat sama nyokap? Dilihat nyokap sendiri bang. Makanya nyokap saya tuh yang bikin dia jangkar itu bang. Yang bikin dia nggak kuat. Itu dibanting. Ternyata yang saya lagi ziarah itu, yang nyokap nangis itu bang. Ngeliat kejadian itu? Bang. Oh nyokap saya nangis jengker. Nah setelah itu kejadian ini nggak sampai di situ aja bang. Masih ada lagi bang. Setelah bokap meninggal, tahlil malam pertama ada gangguan bang, masih di rumah. Kayak orang yang bantuin di rumah saya itu sakit, pasti yang datang ke rumah saya itu pasti dikasih lihat sama bentuknya makhluk ini bang. Si Badrun ini bang, pasti dikasih lihat. Nggak puas bang sampai situ. Sampai orang yang datang, ibu-ibu, kebanyakan sih ibu-ibu ya bang. Ibu-ibu datang bawa bawaan lah buat bantu-bantu. Itu dia ngelihat sosok itu bang, lari langsung keluar bang. Terus malam kedua nenek saya nginep, mau bantuin acara lah, nginep di rumah. Acara tahlilan gitu ya? Dikasih lihat itu bang, sama makhluk ini, nampakin diri lagi dia bang. Nampakin diri, nenek saya sakitnya sama kayak bapak saya. Darahnya habis. Akhirnya temen bapak saya mah kan darahnya habis, ditambah nggak nambah. Cuman kalau nenek saya tambah ya alhamdulillah naik HB-nya, naik sehat. Pokoknya yang diliatin itu yang lemah bang, kayak ibu-ibu itu. Setiap ibu-ibu pasti tetangga saya
pasti sakit kalau bantu di rumah. Habis ngeliat dia tuh sakit. Sakit. Jadi di rumah saya tuh kalau nggak ada yang berani nginep bang. Segitu kejamnya manusia ya. Segitu kejamnya bang. Jadi yang berani nginep tuh cuman yang ustadz bacain Al-Quran lah. Yang ngaji-ngaji. Yang gitu. ngaji-ngajiin aja yang berani di rumah. Jadi tetangga-tetangga tuh nggak ada yang nginep. Keluarga-keluarga yang perempuan tuh nggak ada yang berani karena itu teror ini. teror ini. Teror itu bang. Si makhluk Badrun ini nih. Jadi nggak sampai di situ bang. Jadi setiap kita tuh cerita kan saya otomatis pasti ditanya ya gini. Setiap saya omongin nama dia, saya sebut nama ini si Badrun ini bang, pasti ada kejadian bang. Oke. Pasti ada yang jatuh lah, entah apa bau bangke lah, bau apalah. Sampai ustadznya aja pas lagi tahlilan nih ada yang nggak beres nih. Ustadznya tuh kayak main spiritual gitu bang. Peka lah ya. Peka sama gitu. Dia sampai ngomong gitu, ada yang nggak beres nih. Saya tanya dong, nggak beres kenapa pak? Ya adalah nggak beres. Ustadznya ngomong gitu bang. Setelah beberapa hari itu jatuh di hari Jumat bang. Hari Jumat saya ziarah ke makam almarhum bapak saya. Saya ziarah, saya tawasul, saya doain bapak saya. Entah kenapa pas biasanya kan saya kalau ziarah itu langsung pulang nih bang, ke rumah langsung pulang. Ini hati saya saya di sini dulu ngerokok dulu. Jadi nggak jauh dari makam bapak saya itu ada bangku bang di pinggir jalan itu, pinggir jalan taman pemakaman itu ada bangku tempat duduk, tempat saya parkir motor juga. Saya pengen ngerokok dulu saya ngerokok sebatang. Nah tiba-tiba tuh ada bapak-bapak pakai kacamata, rambut setengah botak gitu bang, pakai jaket, jalan kaki sambil video call gitu bang. Oke. Sambil video call dia ngomong gini bang depan saya, makamnya yang mana ya, ngomong begitu. Oh lagi nyari gitu. Iya kayak lagi nyari makam gitu. Teman saya mah nggak kepikiran buat ke situ ya. Saya mah lanjut ngerokok aja. Dia pada mah keliling dulu, akhirnya itu tiba-tiba bapak-bapak itu ada di makam bapak saya. Di makam bapak saya, wah, Lu ini nggak kenal? nggak kenal bang, nggak kenal sama sekali. Saya liatin dulu bang, ini siapa ya? Kok ke makam bapak ya? Dia lama bang situ duduk sambil video call, nggak lama, HP-nya nggak ditaruh. Sambil saya liatin nih bang dari tempat duduk itu. Jadi karena nggak jauh dari saya duduk tuh sama makam bapak saya tuh nggak jauh. Saya liatin, kok makam bapak saya kali digali gitu bang? Oke. Dikorek gitu bang. Dia bawa kunci motor kan, pakai motor, digali pakai kunci motor gitu bang. Kira-kira dalamnya sejengkal tuh. Saya liatin, kok kayak ada yang nggak beres nih. Saya samperin dong bang, Pak, bapak siapanya sambil makam ya? Saya gituin bang. Dia sambil ngambil barang itu, ada barang kayak putih gitu bang, kayak kertas putih cuman ditutupin sama kain putih juga. Taruh diambil, dikantongin langsung sama dia. Oh dia mau naruh itu? Gali tuh mau naruh barang itu bang. Udah sempat setengah dikubur, cuman langsung diambil, dicomot sama dia, dikantongin bang. Lalu saya tanya, bapak siapanya Sohibul Makom ya? Dia jawab bang, saya saudaranya Sohibul Makom. Nama bapak siapa? Saya tanya kayak gitu. Tuh, dia nyebutin nama dia bang. Saya saudaranya. Bapak kenal saya nggak? Kamu siapa ya? Nah sedangkan saya bilang, saya anaknya Sohibul Makom pak. Bapak ngapain di sini? Bapak ngapain itu gali-gali makam bapak saya? Bapak ngapain naruh-naruh itu? Dia nggak pakai sepatah dua kata langsung pergi bang, kabur. Di situ saya nggak ada kepikiran buat nangkap ini, buat saya tangkap nih, nggak ada kepikiran bang. Langsung keluar air mata saya bang. Ya Allah, ini ya, sampai segini. Puas gitu ya? Iya nggak puas itu bang. Saya kan ada kayak punya ustadz gitu bang. Saya ngadu lah ke ustadz ini. Ustadz, ini kuburan bapak saya begini lah tadi sama orang ini saya sebutin namanya, saya sebutin ciri-cirinya. Dia mendem ini tak, cuman nggak sempat kependem, ketahuan saya duluan. Iya, udah ketahuan bagusnya. Udah ketahuan. Nah yaudah, ente malam Senin sama malam Jumat ente tungguin ya makam bapak ente. Itu dia pasti balik lagi. Saat ini ngomong gini bang. Nah yaudah, akhirnya malam Senin saya jaga nih bang. Kan jadi ini makam, jadi depannya itu ada kontrakan kayak rumah teman saya gitu bang, di pagar gitu. Saya kumpul di situ sama teman-teman, saya kumpulin teman-teman saya. Nah, jam 11 malam bang, ini ada orang bawa mobil bang, cuman parkirnya nggak di dalam makam, di luar makam. Dia dua orang jalan kaki bang ke dalam. Oh, mobilnya nggak masuk? Nggak, jadi saya juga pas dia masuknya nggak ketahuan bang. Pas saya mau ke warung, mau beli rokok, nah itu orang jalan ke sana. Saya ingat-ingat lah, ini kayak orang yang kemarin. Masih nggak puas juga. Masih nggak puas bang. Ini kayak orang yang kemarin. Saya keluar, dia melihat muka saya, jalan bang, lari dia bang, ke mobil langsung jalan. Saya kejar kan,
Saya kejar, nggak dapat bang, nggak dapat dia masuk tol. Akhirnya malam Jumat saya tungguin lagi bang, ini rame-rame nih, tungguin lagi rame-rame. Akhirnya teman-teman saya itu pada pulang karena udah jam 12 malam tuh, udah nggak datang nih. Tapi saya masih ada feeling dia pasti datang nih. Saya ada feeling ke situ bang, jadi saya cuma berdua bang. Saya berdua, udah biarin lu kalau mau pulang dah. Gue berdua nih sama si ini. Saya berdua. Nah jam 3 pagi bang, datang lagi bang itu orang bang. Pas malam Jumatnya datang. Cuman datangnya tuh nggak sampai dia. Saya tuh pengennya tuh dia naruh, saya tangkap gitu bang. Saya pergokin bang. Oh, ente nih pengen mancing-mancing dulu. Iya, gitu, pengen saya sampai pancing dia dulu ngelakuin sampai sesuatu dia hal dulu. Buktinya nyata baru iya, ente tangkap baru saya tangkap gitu bang. Cuman nggak sampai ke situ bang. Ketika saya mau keluar, dia datang. Dia keluar dari mobil, dia sempat kepapasan terus bang. Cuman nggak kena terus. Nah udah setelah itu saya capek. Dia kabur lagi tuh. Kabur lagi bang. Kata tuh nggak kena juga. Akhirnya mungkin dia gagal juga kali bang ya. Dia gagal. Udah tuh aman tuh makam tuh. Cuman di rumah tuh masih ada gangguan. Kayak sering nampak masih ini jin ini si Badrun ini masih sering nampak bang. Ketika kita menyebut nama dia, pasti ada aja bang kejadian. Sekarang mah enggak kan ya? Alhamdulillah sekarang udah enggak. Kita takut juga bang. Iya bang. Setelah itu bang, kan saya kan udah proyek bapak saya ini udah dipegang secara utuh nih sama si Mandur ini. Saya kan di situ udah enggak, udah Pas bokap sakit meninggal. ini ente resign. Saya resign dari proyek itu. Akhirnya kan masih ada security situ yang kenal deket sama saya. Nah si pelaku ini bang tahu kalau saya dekat sama security ini. Dia ngomong sama security ini mau nitip salam ke saya. Dia bilang ke security ini, tolong sampein sama saya, sama keluarga saya mau minta maaf. Oh, si Mandur ini. Iya, si Mandur ini mau minta maaf. Saya udah ngelakuin ini. Saya sekarang udah karena karmanya. Saya udah sakit, udah parah, udah sering dirampok, udah sakit-sakitan semua. Dia mau minta maaf, cuman saya nggak punya keberanian buat minta maaf langsung ke saya sama orang tua saya, sama keluarga saya. Oke, berarti dia kena dampak. Udah kena dampak bang. Oke. Nah, security ini ngomong ke saya, cerita ke saya, nyampein pesan dari orang ini. Saya bilang dong, kalau mau minta maaf kesini aja, datang. Saya udah terima semuanya, emang ini udah jalannya bapak saya kayak gini. Mungkin ini caranya Allah buat ngapus dosanya. Insya Allah husnul khotimah bapak saya udah minta maaf, saya udah maafin lah. Keluarga saya juga udah maafin, udah ikhlas. Awalnya emang keluarga saya mah udah dongkol gitu awalnya, cuman kemari juga udah terima lah semua bang. Alhamdulillah ya. Iya, ya mungkin itu saja bang, itu aja bang yang bisa gue ceritain di sini bang. Oke, Pot, lagi-lagi terima kasih nih Pot udah bercerita di Timur Misteri. Iya bang. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua cerita lu Pot ya. Iya bang. Sebelum gua mau tanya-tanya nih, kita ada baiknya kita doakan almarhum nih. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alam kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amal ibadahnya diterima ya Pot ya. Iya bang, amin. Oke, Pot. Gua ada yang mau tanya gitu Pot. Pas lu kan nih berapa lama nih kerja ngikut bokap nih pas kejadian yang rebutan scaffolding itu? Lama itu durasi lu bekerja di situ? Ada 1 bulanan bang. 1 bulanan. Berarti lu dulu nih kerja ngikut bokap baru mandornya datang? Iya. Atau udah ada? Saya dulu. Oh, lu dulu ngikut bokap? Iya. Baru Mandor itu datang. Berarti bener-bener lu sama bokap nih kenal baru nih sama nih orang. Iya, atas referensi bos. Iya. Bukan bokap lu yang nyari gitu, bukan? Dari bos ini. Oke. Kejanggalan terus datang tuh. Datang. Setelah dia datang sering cekcok dulu. Nah setelah cekcok itu ada kejanggalan tuh bang. Kayak bokap sakit. Nah itu Pak, kan lama tuh durasinya kan, maksudnya dari kejadian itu kan lu bilang tadi sempat tembok yang rubuh, setiap bokap lu bangun rubuh. Apa tahtik dia buat nguasain ini semua gitu Pak? Ya saya sih kalau itu kurang tahu ya bang. Tapi kalau kata spiritual itu emang udah taktiknya dia buat jatuhin bapak saya di depan bos ini. Taktiknya dia. Menurut lu janggal nggak rubuhnya itu? Ya, janggal bang. Setiap Jumat pasti udah rubuh. Segi hari aja bang. 2 kali Jumat. 2 Jumat misalnya, Jumat ini sama Jumat depannya itu pasti rubuh. Berurutan Jumat. Berurutan bang, 2 kali. Jadi biar bokap lu ini dapat salah dari bos. Iya. Ya bisa
kita simpulin ya ini kekuasaan nih Pak ya, Iya. rebutan kekuasaan, bukan Iya. rebutan sih karena bokap memang kerja secara utuh gitu Utuh, kan. dari awal. Dari segi dia lah ya, dari Mm. orang yang nakalin lah yang Iya, Bang. ingin merebut kekuasaan Iya. hingga melakukan perbuatan-perbuatan keji ya, Iya. sampai segitunya Pak. Nah, kita masuk nih pas ketika bokap ini udah diserang sama tuh Iya. makhluk itu bilang gitu Pak, Bilang, Bang, ngejelasin namanya. menjelasin nama dia. Nih, nama gua Badrun. Lu mau mati di sini apa mati di rumah, Bang? Ditantang. Ditantang kayak gitu, Bang. Nah, lu mungkin nggak ketika yang bokap lu digotong itu dipindahin itu gara-gara jatuh itu gitu Pak? Ya kalau pilihan saya emang udah kerjaannya si Jen ini, Bang. Bang kan bapak saya kan nggak pulang tuh ketika dibilang kayak gitu. Bapak saya nggak pulang, Bang. Oke. Karena masih parah kondisinya, belum dibolehin pulang sama Tapi dokter. kondisi yang itu sadar tuh, yang Sadar. yang nyokap lihat masih sadar ya? Masih sadar. Ketika bokap dibanting itu. Dibanting itu baru nggak sadar, pas udah jatuh nggak sadar, Bang. Tapi sebelum dibanting sadar. Sadar, Bang. Bapak saya, kata ibu saya sih dia masih sadar. Cuman ketika dibanting setelah jatuh dia udah nggak sadar. Cuman masih ada napasnya, cuman udah nggak sadar, Bang. Langsung manggil suster tuh. Manggil suster semua, tetangga-tetangga buat gotong. Itu kata ibu saya juga, yang gotong itu 4 orang nggak kuat. Yang gotong almarhum. Iya, bapak saya emang kurus, Bang, badannya nggak gemuk, kurus. Cuman 4 orang itu nggak kuat, Bang. Gotong apa? Iya, Maksudnya mau gotong naikin gotong naikin ke kasur lagi. Merinding gue Pak. Nggak Nah, kuat, terus Bang. itu kondisi ketika bokap jatuh itu lu lagi ziarah tadi lu bilang. Lagi ziarah, Bang. Lu ditelepon yang nyokap Iya, sampai nangis-nangis Mm. gitu yang di telepon kedua tuh. iya, saya lagi ziarah di Lu makam wali. udah feeling tuh Pak. Karena kan lu di suatu tempat yang baik lah. Mm-mm. Lu udah feeling gitu. Iya, saya udah feeling, Bang. Hmm. Ya, saya juga tiba-tiba aja tuh pengen ziarah, Bang. Kayak di malam itu. Di malam itu padahal bukan malam Jumat. Biasanya kan saya ziarah malam Jumat ya, Bang. Hmm. Ini enggak. Kalau nggak salah itu saya ziarah malam Rabu entah malam Kamis gitu. Pokoknya bukan Berarti malam itu Jumat. Malam Kamis itu di malam almarhum meninggal Iya, dunia iya. di malam itu. Malam Kamis. Oh, pas malam Kamis itu. Iya, pas malam Kamis itu kan bapak saya tuh meninggalnya hari Rabu jam 1:19. Jadi udah masuk hari Kamis ya. Nah, berarti pas ente jalan ke rumah sakit itu kondisi bokap masih sadar kan ya? Masih sadar. Masih sadar. Baru pas agak setelah sekian jam baru meninggal. Iya. Sadar sih enggak ya, cuman masih ada napasnya aja gitu, Bang. Hmm. Sadar sih enggak, cuman masih ada Ya, napasnya. maksudnya fase kritisnya lah Iya, ya. fase kritisnya dia masih ada napasnya. Enggak lama bokap meninggal. Nah, mungkin sebelum meninggal gitu, Bud. Nyokap ngabarin nggak ada pesan-pesan apa gitu, Bud, dari bokap. Dia tuh cuman sebelum meninggal itu bapak saya tuh cuman bilang pengen ketemu sama adik-adiknya dia. Oh, masih pesan. Iya, cuman nggak kesampaian. Nggak sampai. Iya, adiknya dia tuh pengen jenguk ketika udah di rumah. Karena kan waktu itu kan pandemi, Bang ya. Jadi nggak sembarang Iya. orang bisa masuk, Bang. Dengan Iya. syarat-syarat tertentu Iya, dengan lah. syarat Dan tertentu. juga yang menungguin pasien juga harus 1 orang. Iya, harus 1 orang. Jadi Hmm. karena Agak sulit lah. agak sulit, Bang. Jadi adiknya dia tuh cuman pengen bisanya di rumah aja nanti. Oke. Emang rekomendasi dari saya juga, Bang. Hmm. Karena kan pandemi lagi itu pas awal-awal pandemi lagi parah-parahnya, Bang. Masih PPKM. Iya, PPKM. Iya, karena gue juga punya pengalaman nih, lagi ngejenguk pasien, memang lagi kondisi PPKM itu nggak bisa. Iya, Bang. Yang tadinya ada kan dari jam 11 sampai jam 1, Iya. terus ada lagi jam 7 sampai jam 8 Iya, kan, jam 6 sampai jam 8, Dibatasin lah jamnya. dibatasin, jadi sehari itu sekali, dan Iya. itu pun waktunya singkat, Iya. karena itu lo jadi nggak nurutin Iya. permintaan bokap ini. Iya, saya juga nggak tahu kalau itu udah permintaan terakhirnya dia. Saya juga nggak tahu. Iya, iya. Itulah kesalahan saya di situ, Bang. Ya nggak salah juga sih, Pot, karena kondisi kita paksakan pun kalau kondisinya nggak memungkinkan kan nggak baik. Iya, Bang. Ketemu di akhir hayatnya bokap nih, Pot. Jadi si manusia usil ini nggak sampai sepeninggalan Nggak sampai- bokap. Iya, Bang. Setelah meninggal juga masih mengganggu, Bang. Ini, Pot, dari sosok ini masih mengganggu ibu-ibu yang mau ngebantu ente. Iya, ibu-ibu yang mau mengganggu saya, ibu-ibu yang mau membantu keluarga saya dengan adanya acara tahlilan ini, pasti dikasih lihat sama sosoknya dia. Sosok yang sama yang dilihat bokap Sosoknya itu yang kan sama, berarti ya. Iya, dengan sosok tinggi hitam, gede, tinggi berbulu, sama anak buahnya itu 3 yang tulang doang itu. Isi Badrun ini. Iya, si Badrun Dan setelah ngeliat sakit, sakit. Setelah ngeliat sakit pokoknya. nggak cuma 1 orang kan. Enggak cuma Nenek 1 orang, Bang. ente, Nenek ente, tetangga. tetangga saya. Itu kan jadi memberi
ya memberi was-was buat tetangga-tetangga yang lain ya, Pot, Iya. ya, buat ngebantu ente, bener-bener ente Iya. disiksa banget itu. Siksa banget bang keluarga tuh. Nah, Penting sabar ya, Pot, ya, Iya, karena Bang. ente juga udah mengikhlaskan biar bokap juga tenang gitu, nggak Iya. usah kita di sini ya hanya untuk berbagi pengalaman gitu, Pot, ya. Iya, Bang. Bukan bermaksud ketika ente bercerita nih masalah mengingatkan kembali Iya, Bang. emosi ente, masa lalu ente, bukan ya, Pot, ya. Enggak bang. Untuk berbagi pengalaman Iya. aja, karena ya semua ini berdasarkan yang lu alamin gitu. Iya, nyata yang saya benar-benar alamin bang. Hmm. Keluarga saya alamin semua. Nah, kita ke benda yang mau ditaruh di makam bokap nih, Pak. Iya bang. Ente ngeliat bisa mendetailkan gitu benda apa gitu. Jadi bendanya itu bang ya, saya juga nggak tahu itu. Pokoknya ada, jadi kan dia ada kain putih nih bang. Jadi ada dalamnya itu ada kertas bang. Jadi separuh keluar gitu. Separuh keluar, ada bacaan Arab-Arab gitu bang. Sama kayak ada tulisan Latinnya juga. Ditaruh. Udah, jadi bendanya itu warna putih, kain putih, sama tulisan juga kertas putih juga. Ada tulisan Arab sama ada Latinnya. Cuman saya nggak baca ya. Udah separuh dipendam. Pas saya datang langsung diambil bang. Buru-buru diambil, dikantongin sama dia. Saya tanya. Dan dia ngakunya Saudaranya. saudara almarhum. Iya, Padahal ente anaknya ya. anaknya. Kalau emang saudara kan otomatis kenal sama saya dong. Kenal. Waktu dia ketemu saya pas dia video call juga, dia kenalin saya kalau emang saudaranya. Logatnya dia tuh beda logat sama saya bang. Oh, rasanya beda. Rasnya beda bang. Dari cara bicaranya. Iya. Heeh. Jadi memang bener ente juga nggak tahu ya. Maksudnya nggak kenal nih Nggak sama kenal, nih orang yang nggak kenal ngaku-ngaku sama sekali. saudara almarhum. Iya. Nah, orang ini pernah ente lihat nggak sebelumnya lagi kerja? Saya tuh nggak pernah lihat bang. Nggak pernah lihat. Baru itu bang. Dia kan menyebutkan namanya di situ. Kan? Iya, menyebutkan namanya. Dia bilang sempat nanya ke nyokap gitu. Iya sempat nanya. Ada Nggak saudara ada nggak? gitu. Nggak ada. Berarti emang ada misi lagi kayaknya, Pak. Iya ada misi bang. Oke. Jadi tuh kayaknya di ini tuh dia orang suruhan dari si pelaku ini bang. Buat Oh iya Untuk iya itu, iya. Untuk menyempurnakan iya untuk Pak. menyempurnakan untuk supaya nggak mungkin Nggak feedbacknya nggak ada Nggak, buat iya, dia ketika heeh. kita melakukan kejahatan. iya Yang hingga akhirnya gagal buat bagusnya. iya Alhamdulillah gagal ya. heeh. Emang udah feeling juga anak mah kuat ya bang Iya, feelingnya iya ke bagus. orang tua. Ente juga konsultasi nih ke Ustadz. Iya Karena Ustadz ini alhamdulillahnya tahu segi waktu timingnya dia datang Iya. gitu kan. iya Malam Senin, malam Jumat. iya langsung mau Jumat aja itu. Pokoknya dari habis maghrib sampai azan subuh Ente waktunya dia patroli tuh di kubur patroli bang. almarhum. Saya ngopi tuh di depan makam tuh ada kayak kontrakan teman saya tuh. Saya ngopi aja di situ bareng-bareng, saya ajak teman-teman saya. Kenapa nggak langsung diberhentiin gitu, Pot? Ente nggak nunggu dulu dia naruh barang gitu, langsung berhentiin, tanya gitu, ajak bicara gitu. Nah salah dianya itu bang ketika ngelihat saya tuh kabur Oh, bang. yang keduanya ya. Iya Ini kan pertemuan kedua yang dia kabur, Iya, maksudnya yang udah tahu ketika ini nih anaknya gitu ya. heeh. Yang pertama itu maksudnya nggak punya pemikiran buat langsung diberhentiin aja gitu, maksudnya udah jelas-jelas nih pasti orang ada hal gitu Iya, kan, heeh. nggak usah nunggu kesempatan dia naruh barang gitu Iya. kan. Gitu kayaknya gue nih ngikut ke bawah gitu, buat dia ngikut kesel gitu. Iya Ini orang nggak sekedar mau udah nyakitin manusia, Iya. tapi setelahnya pun masih dongkol orang. Saya almarhum udah tenang di kuburnya masih Masih didatangin diganggu, ke kuburannya. Oke, lah Pot, kiranya itu aja kali Pot ya yang Iya. bisa gue tanyain. Dan ya lagi-lagi ya semoga almarhum tenang di sisi Iya, Tuhan Bang. Yang Maha Esa ya Pot ya. Amin. Oke Pot, terima kasih banyak lu Iya. udah mau bercerita. Semoga lagi-lagi kita ambil hikmah dari atau pelajaran dari yang sudah diceritakan sama narasumber gue ini. Nah buat teman-teman semua, gue juga mau mengingatkan yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru Tipe Misteri. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Sidik, Gua Wahyu Cepot. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.